Balik lagi sama gue, Izzy. Di episode pertama kemarin, gue gak nyangka sih, ternyata banyak banget yang ngasih respon bagus, dan juga udah ada yang mulai buat berani bercerita dan berani buat ngasih tahu kalau admitting that we are not we are not healthy in terms of mental ya gitu. Walaupun masih banyak stigma-stigma yang akhirnya ngebuat kita tuh takut untuk berbicara. Contohnya kayak perasaan kita yang takut kalau misalkan nanti dia merasa terganggu lagi kalau kita cerita. Misalkan mereka berpikir kayak nggak cuma lo doang punya masalah, gue juga punya masalah kali gitu. Those kind of rejection itu yang kita nggak bisa terima, dan kadang itu ngebuat kita lebih depressed, lebih ngerasa kayak ya terus gue harus gimana, gue harus cerita apa gitu. Ini yang mesti kita selesain sih sebenarnya gitu. Mungkin banyak yang di luaran sana itu mereka nggak ngerti gimana perasaan kita. Mereka mungkin sudah ditempa untuk menjadi lebih kuat lagi daripada kita, dan mungkin mereka mempunyai mental yang lebih keras lagi daripada kita. Jadi kayak those things, the one that you guys complaining, it's not really a complaint for them. Ya. Tapi buat kita yang bener-bener ngerasa kayak fragile atau bener-bener yang ngerasa kayak crying for help tapi inside ya, itu bener-bener we need that, we need the hug, we need to be listened. Salah satu contohnya ada salah satu temen ya yang cerita kalau misalkan dia itu memang sudah mengalami depression ini sampai ada suicide thoughts. That's not okay. Really, that's not okay. Kita nggak bisa nganggap itu sebagai kayak baru thoughts doang kok. Kok ngomonginnya udah mati-mati aja. No, you guys don't know what happened with us. What's really happening inside our mind, our brain. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, too many sound, too many voices here, just between my ears and also the brain. Itu yang terkadang ngasih tahu hal-hal yang jelek sih, hal-hal yang kayak, dude, you're worthless, you are something like lu tuh cuman beban di sini. Kenapa nggak lo akhirin aja hidup lo? Nah, itu selalu ada di sini. But for some people, they don't listen to that. They don't hear those kind of thoughts. Mereka berpikir easy. Mereka berpikir simple. If I don't like it, just don't like it. Gitu. But for us, overthinking itu udah makan kita tiap hari. Ini contohnya aja. Tadi pagi, gue bangun happy. Gue bangun karena gue ngelihat message about someone, dan akhirnya berani cerita di DM gue. Itu gue senang karena this is my kind of therapy, this is my kind of untuk ngilangin semua yang ada di sini. Gue harus bisa nge-share ke orang dan gue harus mendengarkan orang lain. Itu terapi yang gue lakukan, dan gue share di sosial media semuanya. But for some people, mereka nggak bisa kayak gitu. Mereka nggak bisa seperti ini. Mereka bisanya memendam, dan mereka bisanya ya udah, gue takut nyusahin orang lain, ya udahlah gue pendem aja deh, udah deh gitu. Berbagai macam tipe gimana caranya kita untuk nyelesain masalah-masalah yang ada anxiety dan depression ini. Ada yang lari, ada yang olahraga, ada yang ketemu teman, hangout, semuanya. Intinya pagi ini gue happy. Tapi kalau mau tahu sebelum gue mulai berbicara dengan kalian,
dan mendapatkan feedback dari kalian bagus, ya respon yang bagus. Setiap gue bangun pagi, gue tuh kosong. Gue tuh ngerasa kayak, gue mesti ngapain sekarang? Kenapa gue mesti bangun? Bisa gak sih gue tidur lagi? Itu yang selalu ada di thoughts gue. Dan ditambahnya lagi, gue nggak ada niatan untuk bekerja. Gue udah nggak ada niatan untuk melakukan suatu hal yang istilahnya dulu itu yang gue benar-benar suka. Gue kehilangan passion gue. Ngeliat anak-anak, itu yang jadi cambuk gue selama ini. Tapi there's several time yang gue ngerasa gagal semuanya. Gue ngerasa kayak, dude, guys, gue tuh cuma beban dari hidup kalian, buat hidup kalian gitu. Itu gue rasain tiap pagi. Dan setiap malam sebelum tidur, gue tuh paling cepet tidur itu jam 12. Bisa kadang-kadang setengah 1. Walaupun gue udah siap-siap tidur dari jam 11. Gue sekarang masih mengkonsumsi melatonin untuk bantu gue tidur. Tapi there's one time, ada peristiwa besar di hidup gue. Dan akhirnya gue sampai minum 2 melatonin. Gak ngaruh apa-apa. Gue baru bisa tidur jam 5 pagi. Dan akhirnya gue sholat subuh dulu. Tapi karena body clock gue udah nyeting untuk gue bangun jam 6, setengah 7. Dan akhirnya gue bangun. Gue baru tidur lagi ntar jam 10. Di situ gue mencoba untuk tidur. Mencoba untuk benar-benar istirahatin otak gue. Ayo dong please istirahat, gue baca buku, gue baca Quran, gue coba nggak mikirin masalah-masalah gue nggak coba mikirin masalah terbesar itu pada malam itu. Tapi my brain not even shutting down. Lo pernah gak sih tiba-tiba ngerasa capek banget, lo coba keras untuk tidur, gue tidur, tapi lo gak bisa. Dan akhirnya yang lo lakuin adalah wandering. Dan akhirnya yang lo lakuin adalah bener-bener lo tenggelam di thoughts lo itu, di keberisikan otak lo itu, dan akhirnya timbul lah semua yang aneh-aneh. Gue nggak bisa nyalahin diri gue sendiri. Gue nggak bisa nyalahin orang lain atas masalah itu. Gue nggak bisa nyalahin keluarga gue atas masalah itu. But this is who I am. I have this mental health yang buat beberapa orang itu adalah malu lah gitu, untuk punya ini. Tapi gue enggak. Gue udah nyingkirin kata malu itu, dan gue cari sendiri gimana untuk ngatasinnya. Dengan cara ini gue kebuka, gue punya mental health problem. I don't care. I don't give a damn what people think about me. So, I'm calling all of you yang punya masalah sama, yang punya masalah mirip kayak gue, atau sama persis kayak gue. Feel free to reach out. Anyone. Any friends. Any cousins. Any people that can understand you. But remember, guys, gak semua orang bisa ngerti lo. Gak semua orang mau dengerin lo.
nggak semua orang mau memahami keadaan hidup lo, keadaan mental health lo. Dan pilih orang, dan jangan sampai itu malah lo nge-share sama mereka dan akhirnya ngebuat balik lagi ke lo, dan akhirnya lo malah tambah stres lagi, tambah anxiety lagi. Jangan. But if you want to reach out to me, feel free. If you want to write me DM, if you want to write me email, or maybe give me a call, I'm down for that. Don't worry. Because this is the way that I can solve my mental health. Dan gue pengen banget ini juga bisa jadi cara lo untuk ngelepas atau ngerilis stres lo. Cerita apapun ke gue, I'm okay. Dan jangan sampai mental health ini ngebuat lo memiliki perasaan untuk mengakhiri semuanya. No, don't. Just don't. Your life more precious. Gue lebih milih untuk dengerin lo 2 jam, 3 jam. I'm good for that. Don't worry. Ini juga bakal rilis stres buat gue gitu. Jadi gue mau dengerin apa. Dan kita bisa bertukar cerita, daripada gue harus datang untuk ngeliat lo yang terakhir kali. This is me, Easy, calling all of you. Remember, I love you guys. Peace.